Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, berjumpa kembali oleh sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini sebagai saat teduh malam kita. Kembali Anda bertanya, Alkitab menjawab. Namun sebelum itu, mari kita teduhkan hati dan kita berdoa. Oh Tuhan Bapa kami yang di sorga, Engkau sudah menyelamatkan kami melewati segala juang dan karya kami hari ini. Dan pada saat ini kami kembali membuka hati kami untuk mendengarkan kisah-kisah tentang kuasa dan kasih-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya pemahaman kami tentang Engkau boleh menjawabnya lewat kitab suci-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudaraku, tema kita malam ini mengatakan bagaimanakah rupa Allah itu, diambil dari pertama Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 7 yang mengatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saudara, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 disebut kata kita. Allah memperkenalkan dirinya dengan kata kita. Kata ini menegaskan dan mengandung arti bahwa Allah itu Esa, mewujudkan diri dalam 3 pribadi, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau dapat dikatakan bahwa Bapa adalah di atas kita, yang berotoritas atas kita, yang berkuasa atas kita, yang El Shaddai, berkuasa atas langit dan bumi. Yang transendental, Yesus adalah Allah yang beserta dengan kita, Immanuel, dan Roh Kudus adalah Allah yang berdiam dalam diri kita, yang juga disebut sebagai roh misi. Allah itu roh, namun bukan berarti bahwa kita tidak dapat melihat Allah. Kita dapat melihat melalui 3 subjek. Pertama, dari diri kita sendiri. Tetapi bukan berarti kita adalah Allah. Melihat diri sendiri berarti kita diingatkan pada penciptaan. Dikatakan manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dengan demikian setiap kita dipanggil untuk menjaga kekudusan hidup setiap hari. Yang kedua, melihat Allah melalui penyataan Allah kepada umatnya. Kita ingat dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 2. Abraham ditendahnya, di kemahnya, dijumpai oleh Allah ketika 3 orang berdiri di pintu kemahnya. Dan itu adalah Allah yang datang menjumpai umatnya. Yang ketiga, melihat Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9 mengatakan, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, jangan meragukan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Beriman kepada Yesus menjadi jaminan akan penyertaan Tuhan dalam keadaan tersulit sekalipun. Amin. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menikmati persekutuan doa saat ini, dan mari kita sehati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu dan pengajarannya yang telah kami dengarkan. Kami juga bersyukur untuk setiap kami yang dengan setia mendengarkan pengajaran dari firman-Mu. Kami yakin itu tidak sia-sia bila kami sungguh-sungguh merindukannya. Dan saat ini pula kami bersyukur untuk setiap kebaikan
yang kami terima dari siapapun yang kami jumpai hari ini, ataupun yang tidak berjumpa dengan kami, tapi kebaikan itu dapat kami rasakan dengan berbagai macam sapaan yang boleh kami terima dan berikan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, bila ada hari ini yang menyatakan kepada kami terima kasih, apresiasi, pujian, kata-kata hiburan, baik itu yang kami berikan atau yang dapat kami terima dari siapapun, dari sesama kami. Mungkin orang-orang terdekat, suami istri, anak-anak kami. Kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan, karena hari ini kami meyakini bahwa Engkau yang membuat beban kami menjadi ringan. Engkau yang membuat hidup kami hari ini makin berguna, dan juga hidup kami bisa berharga hari ini. Terima kasih ya Tuhan, bila kami dapat melewati setiap cobaan yang kami bisa atasi, entah dengan kami secara pribadi, ataupun yang bisa mendampingi kami mengatasi segala hal-hal yang sulit dalam kehidupan kami. Yang beri kami saat ini pelayan dan doa, terkhusus buat saudara kami yang sakit, orang tua kami yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, dan dalam usia lanjut. Engkau yang tidak pernah meninggalkannya. Terimalah ya Tuhan setiap hal yang baik yang boleh kami lakukan hari ini di hadapan-Mu. Dan kami juga mohon ampun atas hal-hal yang tidak membuat Engkau bersuka cita, bila kami tidak menuruti kehendak-Mu. Dan beri kami tidur yang tenang, dan juga menikmati damainya persekutuan dengan Engkau, sehingga di tidur malam sekalipun kami tetap merasakan persekutuan dengan Engkau. Dan malam ini kami rindu Engkau terus menyatakan berkat-Mu buat kami. Dan karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara dalam situasi apapun, bukalah hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.